Adalah ngatu kabeh. Oi. 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 Yang di depan duduk. Ya ampun, ngatu kabeh. Yang di depan duduk. Duduk, yang depan duduk. Sing ngadeg nunggu. Latih ke proporsi kan? Tantem HP. Duduk. Mbak. Mbak ngadeg, Mbak. Lah, ngadeg ya kuwi. Tapi lo bingung gue. Berikan tepuk yang mulia. Wes ngatu kok kabeh. Enggak, sing ngadeg iki cuma Bapak, Mas, tolong. Yang depan. Duduk. Mbak, yang depan ya. Mayu ayo ngate-ngate yo. Masak dewek apa ngadeg? Ngadeg kabeh baik. Berikan aplaus yang tinggi. Duduk, yang depan lu. Panjang kok, Mas. Mohon semuanya tenang. Kita akan mendengarkan tausiah agama yang akan disampaikan oleh Abu Haram Al-Ustaz Jafri Abdul Karim supaya ilmunya bisa benar-benar masuk ke dalam sanubari kita untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tolong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ndaplang iki. Napa to rekam ning TV lho akeh. Arep dhewe. والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبار ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح semuanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sampai goyang tenda jadi goyang bukan karena sedih ngomong la ilaha illallah kesayang sama yang penting Allahumma salli wa sallim Pakai wa barik wa karim ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad diangkat tangannya semua salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi diangkat tangan wa tubi'u lana ma qad talahat sayafhana wa la
kono, Mbak. Baru angkat tangan, Wis nang alhamdulillah. arep dhewe ngadeg kae. Remen iki. Baru angkat tangan. Inilah cara Allah membuktikan keberadaan Allah ya. Meskipun nggak tahu nanti meja dibawa pulang apa enggak, nggak tahu. Pokoknya dapat meja aja udah begitu. Baik, hadirin sahabat-sahabat yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Iya. Kenapa kita harus selalu mengucapkan insya Allah? Jawabannya sederhana. Untuk sesuatu yang belum pasti terjadi, sebaiknya kita mengucapkan insya. Sayur biasa dong. Terus di belakang Arah ketara. kalau di depan takut diambil sama dia. Kalau harus loh. Yang gondrong-gondrong. Begini. Seseorang itu tidak bisa dilihat dari penampilan. Seseorang tidak bisa dinilai dari tampilan luar. Makanya tadi kalimatnya hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, berarti disini pukul rata. Dari yang di belakang sampai yang di depan, termasuk UJ sekalipun, kita nggak tahu siapa di antara kita yang paling mulia. Ingat, yang bicara ini tidak lebih baik dari yang mendengar. Saya tidak lebih baik dari kalian. Kita semua sama, sedang sama-sama mencari kebenaran, sedang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedang sama-sama berusaha untuk diaku menjadi hamba Allah. Itu yang paling penting. Jelas? Seandainya kemuliaan seseorang harus dilihat dari penampilannya, wah kayaknya agak repot. Orang yang pakai baju bagus belum tentu lebih mulia dari yang bajunya biasa. Betul. Jangan terlawan miskin semua. Ngomong. Beli baju karena mahal. Hah? Begini. Tahu buah durian kan? Lihat durian. Durian itu dibeli bukan karena kulitnya, tapi karena isinya. Hah? Rasanya. Durian itu bukan bau, harum. Kalau harum itu pasti akan didatangi, tapi kalau bau yakin bakal dijauhi. Kalau sebelah lu bau ketek, ngomong ada ketek. Nggak ada ketek harum, tapi ketek bau. Makanya nggak ada yang mau coba. Harum itulah yang akan mendatangkan orang, tapi kalau bau membuat seseorang itu menjadi jauh. Oke, sekali lagi, lihat buah durian. Durian itu nggak bisa dilihat penampilan luarnya. Kalau kita lihat penampilan luar buah durian, siapa yang mau? Tajam-tajam, menyakitkan. Tapi subhanallah, isinya luar biasa. Meskipun kulitnya ikut. Enggak, kayunya aku isik loh. Bagian dong. Pandemi. Benar nggak? Kalau beli durian buahan satu kilo, Belum enggak. kira-kira ditimbang nggak kulitnya? Ikut ditimbang, meskipun pada akhirnya dibelah terus kulitnya dibuang. Jadi kan rong tahu rong. Jelas? Kurang tahu roh apa. Kak Jeffrey. Kalau mau bicara jujur, tiru buah manggis. Tuh lihat
pantatnya manggis. Hitam-hitam manggis. Tuh lihat buah manggis. Di pantatnya, di bawahnya. Kita suka lihat ada beberapa bentuk dalam bentuk angka, dalam jumlah angka. Ketika dia 5 dibuka, dalamnya isinya 5. Kalau dia bawahnya 7 dibuka, dalamnya isinya artinya Depan duduk. kalau buah manggis saja ya, yang gak punya kedudukan, yang gak punya pangkat, yang gak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu luar biasanya mengajarkan tentang kejujuran. Harusnya manusia lebih jujur dari buah manggis. Tapi pada kenyataannya sayang, yang namanya manusia lain di mulut, lain di hati. Saya pilih. Apalagi urusan ngerayu cewek. Kalau urusan ngerayu sawu cewek, bahasa pertama yang saya dapat di Thailand cuma itu doang dan gampang diingat, sawu cewek. Dia Taiwan. Tadi Thailand. Saya ngomong apa tadi? Taiwan enak aja loh. Salah ya? Ya zaman sekarang kan lagi musim salah terus nggak mau ngaku salah. Zamannya sekarang seperti itu. Tapi mohon maaf sayang, cakep pintar. Cewek mah gampang. Cewek itu cuma satu kepengen dipuji udah selesai. Playboy senang main sama anak kecil. Oh, play kan bermain, boy kan anak kecil, berarti dulu TK. Tenang, masih 1:30. Hah? Indonesia ya? Oh, belum di rumah. Makanya tadi bangun agak malas, masih jam segini. Lupa. Oke, jadi begitu. Ya. Uje, apa bagusnya sih? Kok manusia dikasih perumpamaan sama buah-buahan? Bukannya manusia itu jauh lebih mulia? Jangan sama buah-buahan, Bang. Manusia dikasih perumpamaan lewat binatang juga masih boleh. Yang namanya manusia kadang-kadang suka ngerasa lebih mulia. Padahal mohon maaf lahir batin. Tuh binatang. Depan duduk, depan duduk. Jauh di bawah kita kemuliaan. Terkadang bisa memberikan contoh yang baik. Makanya ini yang punya anak, mana yang pernah punya anak? Di anak-anak. Kalau di anak-anak kita cari uang. Uang jangan dicari-cari, Bang. Sebentar. Gini, sebentar. Kalau orang Chinese bilang, ya, uang punya kaki 1000. Ya, uang punya kaki 1000. Lo punya Taruhnya kaki jangan 2. di Mbak. Lo mana bisa ngejar uang kaki 1000? Benar loh. Ternyata itu luar biasa. Saya dapat prinsip itu dari orang tua yang Chinese Tionghoa yang ada di Orang Indonesia. ngerti. Itu bagi saya masuk akal. Jadi dia manggilnya begitu. Ya namanya akong ya. Ya akong ya benar ya. Namanya engkong kan begitu. Ya namanya orang tua kadang-kadang ngomong etnis sudah berubah jadi L. Jeffrey, lu dengerin gua ngomong ya. Pokoknya ngomong tidak bohong. Dia bilang begitu. Kalau di sini apa? Saya apa? Nyong. Nyonge. Buong. Nyonge. Buong orang Jawa. Buong. Di Jawa nggak ada manusia. Yang ada buong.
Ya mohon maaf, saya sih nggak mau ceramah terus terang. Saya datang ke sini diundang bukan buat ceramah, buat ngobrol. Kalau saya bilang ini ceramah, nanti ngomongnya nggak benar, jadi tanggung jawab di hadapan Allah. Lebih baik ngobrol saja, mudah-mudahan di antara obrolan ini ada manfaat, kemudian jadi sesuatu yang baik buat bekal kita. Makanya jangan harapkan yang berat-berat dari obrolan saya. Saya cuma kepengen yang enteng-enteng. Kenapa begitu? Manusia itu paling nggak mau dikasih yang berat-berat. Coba aja lu angkat lemari yang berat. Lemari berat aja udah nggak mau diangkat, apalagi hidup yang berat, pusing bang. Kenapa kalian semua tiba-tiba engkang dari Indonesia datang kemari? Karena hidup lu berat. Kalau nggak berat juga nggak bakal kemari. Biaya anak berat, suami yang nganggur bikin pusing. Mana yang suaminya nganggur? Ya tenang. Itu hidupnya. Begitulah hidup ya. Kalau bukan begitu bukan hidup namanya. Kalau nggak kepengen punya masalah, mati aja udah selesai. Mati. Tapi begitu mati jangan dipikir urusan selesai. Nggak bisa urusan sama manusia selesai. Urusan sama Allah dimulai. Ketika orang banyak masalah, udah bunuh diri aja, bunuh diri aja. Kalau teh Aku jagung, aku jagung. Aku jagung yuk. kalau orang Taiwan bilang Panas ya parah ini. Bentar. Ya, aku ngerti kowe. Lagi jagung ya. Iya wes. Jadi kalau ada orang berpikir ya, bahwa dengan bunuh diri itu akan menyelesaikan masalah, itu orang pentan. Iya kayaknya. Siau, cewek-cewek pada siau. Memang cewek kan pada show, hari-harinya show, aja pagi jalan-jalan, malam jalan-jalan. Apalagi perempuan kalau udah di pasar, awas kesetanan belanja. Hati-hati, kudu pinter-pinter kumpulin duit. Di negeri orang, kita niat kemarin ngapain awalnya, ayo sekarang kita tanya. Ingat, innamal a'mal. Jangan nyari duit dulu, kenapa sih? Nyari duit. Udah dibilang duit punya kaki saya, Bu. Pokoknya sudah bilang. Duit itu punya kaki 1000, kita punya kaki 2, nggak bakal kekejar. Sekarang begini, kita ulang nih pertanyaan, ini akan nyambung satu persatu. Adik-adik sayang yang di belakang, Mbak, Teteh, whatever you say lah. Ngerti emang lo? Sayang cakep pinter yang di belakang. Ingat, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu dilihat daripada niatnya. Silakan ditanya ke guru-gurunya yang setiap hari keliling, muter, nyampahin kalian. Tolong dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Ini hadis perkataan Rasul hampir di setiap kitab yang mengupas tentang ilmu. Yang pertama adalah dibahas tentang niat. Ada apa dengan niat? Ada urusan apa dengan niat? Ingat, niat seseorang akan menyelamatkan orang hidup. Ketika dia punya niat yang baik, bohong kalau hidupnya tidak akan selamat. Kalau dia punya niat yang buruk, jangan harap kehidupannya akan baik. Nah, ini yang jadi persoalan utama. Dari tanah air, kita daftar, mau kerja di luar negeri. Tujuannya adalah jelas, mau kerja, cari nafkah, yang artinya adalah ibadah. Bentar, suara lu nggak jelas. Apa? Banyak yang selingkuh. Itu mah gue juga sama. Nanti sabar.
juga sama. Begitu tuh. Sahabat, kita ngobrol satu-satu ya. Satu-satu. Satu selesai, kita bicara yang satu lagi. Sekarang kita ngomongin masalah ini dulu. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan, menyampaikan dengan rasa cinta dan sayangnya Rasul Panas loh. sampai seluruh kehidupannya ditolimin, dicaci maki, dikejar-kejar, mau dibunuh-bunuh. Demi siapa? Demi kemaslahatan umat, demi kebahagiaan orang lain. Nggak percaya silakan dibuka surat At-Taubah ayatnya cari sendiri. Kenapa? Lah, enak banget ngaji. Suratnya dikasih tahu, pas ayatnya dikasih tahu juga. Nggak ada usaha nanti. Ngerti? Surat At-Taubah itu ayat terakhir. Oh, udah dikasih tahu tuh. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Quran tuh kurang semangat. Dan gue ganti ayatnya. Kau bilang padaku kau ingin bertemu. Kalau itu lo baru semangat. Terlihat manusia mau sombong gak bisa. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kemahabesaran Allah lewat mata yang tadinya bisa melihat jarak jauh dibikin lamun, manusia jadi bodoh. Ya, Allah tunjukkan kekuasaan Allah lewat mulut yang tadinya bisa ngomong, pintar ngerayu, tiba-tiba karena gigitnya, ya, karena gigitnya nggak pernah dirawat kesehatannya, akhirnya sakit. Kemudian sakitnya berdampak kepada infeksi. Begitu infeksi nggak bisa bergerak, rayuannya hilang. Allah Subhanahu wa Ta'ala tunjukkan kekuasaan Allah lewat kaki yang tadinya ini kaki bisa ngelayap ke mana-mana. Mana-mana. Di sini di mana aja? Hah? Seluruh di sini di mana? Hah? Ya bisa. Hah? Oh, Indo. Oh. Ya, Loh, kenapa emangnya? Kok nggak boleh mampir di tempat itu? Boleh dong mampir di warung Indo, namanya warung Indo. Berarti banyak orang Indo tinggal isinya mesti di benar. Duduk nggak boleh? Boleh duduk. Duduk gemetar. Enggak. Duduknya bukan makan dulu. Makanya kalau mau sehat jangan makan gini, makan lawan tawon. Puas loh. Emang kita boleh jajan di sini. Oke, kita balik lagi. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu dilihat daripada niatnya. Dari tanah air capek-capek ngorbanin diri, ninggalin kampung halaman, ninggalin anak, ninggalin istri, ninggalin suami, ninggalin orang tua, ninggalin sahabat-sahabat. Mau ngapain jauh-jauh ke sini? Jawabannya sederhana. Ya Allah, saya mau cari nafkah, ngebelain keluarga supaya keluarga punya kehormatan dan kemuliaan. Setuju nggak? Setuju nggak? Kalau memang betul setuju, jangan cuma dibuktikan lewat mulut, tapi lewat perbuatan. Apa yang diucapkan tidak jadi jaminan sebuah pengamalan. Banyak orang tahu, tapi tidak mengamalkan
yang paling bahaya. Ya, halo. Halo. Semua kan dulu bayangannya gambarannya indah, woi, kerja di luar negeri dulu. Asik nih, belum mikirin masalahnya kan? Arep juga sing njaluk kok kerja. Hah? Belum tahu kerjaannya? Ribet dah. Mau 5 juta, standarnya berapa? Apanya nih, Bang? Apa? Bagi 2,5. Iya, oke, setengah juta. Potong lah menjakatnya 2,5%, jangan lupa loh. Pajak. Berkah. Sekarang gini Iya. deh, kalau kita kepengen makan Oh, aku enak, lagi pengajian. ya ini kita misalnya nih, ini kita sederhana aja pakai logika ya. Lagi pengajian. Kalau pakai ayat udah tahu Halo. rukun Islam. Kalau ngaku orang Islam, pertama Ada, tapi dua aku lagi kalimat. pengajian. Ada pembuktian setelah mulut bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul. Pembenaran dengan perbuatan yaitu menegakkan sholat. Udah kok ngapain ngomongin sholat lu? Penting. Jangan dianggap enteng. Apa nggak? Kalau ngaku percaya sama Allah, salah satu prakteknya adalah itu. Perlu lahir dan batin untuk menghadap kiblat. Enggak cukup ngomong cuma niat doang. Enggak bisa, udah sholat, udah cukup tadi niat aja. Orang gila. 5464 Sekarang saya tanya kalian lapar, cukup nggak bilang kenyang? 33 Nggak bisa, lu ke toko sono, 31 ambil piring, pesen nasi, dikunyah. Mesti ada ngunyah, apa ngelem? ini 4072 ini opennya bilang 4072 Ngadep kiblat enggak, takbir juga enggak, ruku kagak, sujud enggak, lutut salam enggak, bilangnya sholat. Orang gila 20956 secinti. sembilannya 3 kali itu ya 88 Secinti 9227 makan mie. Wah, nggak jadi. 29227 oke oke Buat saya bandrol dijamin. Lagi kita balik lagi, kembali ke track. Oke, segala sesuatu harus kembali ke orangnya, betul nggak? Niat sampai di Taipei mau pergi ke Tainan, naik kereta sudah pasti jalurnya harus jelas. Naik keretanya kereta yang jelas, bayar tiketnya juga begitu, dikasih tempat duduknya di ruang mana, gerbong berapa, ya harus di situ. Itulah itu. Niatnya sudah kepengen apa? Nyari nafkah, buat apa? Membela kehormatan keluarga, supaya apa? Keluarga punya ketentraman dan keluarga kenyamanan. Ya sudah, jangan lari-lari dari itu. Artinya apa? Meskipun kalian punya kesempatan bikin macam-macam di sini, karena apa? Istri nggak lihat, suami nggak lihat, anak nggak ada. Meskipun kesempatan yang ada, kalau bisa kembali ke track. Bukannya apa-apa, bohong kalau lu nggak bakal masalah. Emang bini orang enak sih, Mang? Warai. terus rono wayahe Ini sampean kene lho, Mbak, aku tak ketok. Aku taruhno ya. Sampean kene lho. aku taruh kono ya Sing mburi kok ketok apa ora? ngadeg sorry sewu Memang laki orang itu lebih harum daripada laki sendiri. Hah? Yang enggak jangan tersinggung. Saya ngomongin yang dia. Kalau yang enggak tersinggung berarti dia dong diam-diam. Masalah ini mah nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma belakang yang tahu siapa? Lumayan nambah bahasa lagi. Syau. Aku. Itu yang susah tuh. Yang paling gampang sih cinting kan? Memang kalau ngatain orang gila itu paling gampang. Ketika kita mendengar ada kalimat orang gila, biasanya dalam bayangan kita apa? Orang nggak pakai baju, orang ngomong sendiri, betul nggak? Itu orang gila zaman dulu. Orang gila zaman sekarang mau beda. Orang gila zaman sekarang bajunya
juga kebenaran. Mobilnya mewah-mewah, punya kedudukan lagi, tapi sakit jiwa. Banyak orang yang jiwanya terganggu tapi nggak mau dibilang sakit jiwa. Banyak. Sama. Dari saya udah nunjuk orang berapa banyak, coba yang ditunjuk ada yang 3 kemana? Yang 3 ke ini sih. Begini lu. Kita itu hampir lupa, hampir gak punya waktu buat nasihatin diri sendiri. Alah, wes. Kalau nasihatin orang udah paling jago ngerangkul pendidikan. Apalagi buat nyelamatin orang. Padahal katanya kepengen hidup selamat. Sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Jangan lupa habis salat baca Allahumma antas salam. Hafalkan? Hafalkan? Allahumma antas salam. Yuk. Wa minkas salam. Wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bis salam. Wa adkhilna al-jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Doanya jelas. Doanya minta selamat, ya Allah, ya Rabb. Aku minta keselamatan dari Engkau. Gitu ya, bahwa Allah yang memiliki keselamatan. Tapi maaf, bagaimana mau selamat kalau satu hidupnya masih suka terlibat ngurusin kehidupan orang. Awas, masing-masing punya masalah. Maaf sekali, bentar aja. Masing-masing punya. Ini wajah bermasalah semua. Bohong kalau nggak ada masalah. Loh, kita lahir saja sudah bermasalah, Mbak. Mbak Ati, tolong dicelok nih Nur Hayati sekalian. Beramal 40 hari sholat itu nggak diterima. Hah? Emang nggak benar ini? Ini bukan kata gua, kata Rasul. Kok komplain sama Rasul aja? Ini Mbak Ati harus Dan ini komplain sama Nabi. Ini bukan kata saya, bukan kata puji, bukan kata Jibril, tapi kata beliau, kekasih Allah. Islam tidak boleh meramal. Dan Islam tidak boleh percaya kepada ramalan. Islam cukup punya Quran. Maaf, sekarang begini, mbak-mbak, mas-mas, yakin nih saya nih, pasti punya anak yang masih sekolah. Mereka masuk sekolah SD, kemudian ada ulangan, ada ujian. Tiba-tiba dapat bocoran. Kira-kira lulus nggak? Lulus! Bocorannya benar. Sekarang kita hidup di dunia, dikasih bocoran sama Allah, Quran dan hadis. Masa nggak lulus-lulus hidupnya? Lalu yang geblek siapa? Manusia. Nah, di Quran bocorannya banyak kok. Di hadis bocorannya banyak kok nggak lulus-lulus. Emang goblok. Sejik. Sekarang gini deh. Sekarang gini. Punca yakin ini pasti belum pernah pergi ke surga. Tapi mau masuk surga kan? Aduh. belakangan. Punca yakin yang di sebelah sini pasti belum pernah mampir ke neraka. Mau nggak ke neraka? Aku jago. Jangan orang bener, yang kagak bener aja nggak pengen ke neraka. Jangan orang sadar lagi mabuk aja ditanya lu mau ke neraka nggak mau. Lurus banget. Kita ngadep kanan. Nggak ada yang mau. Betul nggak? Langsung basket. Yakin bohong kalau ditanya mau surga apa neraka? Surga. Orang bingung. Bagaimana cara masuk surga? Sama Quran dikasih bocoran. Silakan buka surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 11. Bocoran
suka udah dengar orang ngomong kenceng sedikit langsung tepuk tangan. Makanya dia dapat tepuk tangan berapa kali tuh MC itu. Asal kencang aja tampol. Yang haus. Ayo sini minum. Ya Allah. Pujian numpang nabi. Alhamdulillah, Pujian jalan ke sini ditemani dengan beberapa teman. Ini sahabat Pujian, beliau pemilik pondok pesantren di Banten, pesantren Quran. Ya, santrinya banyak, luar biasa. Namanya Kiai ABG. Kapan kau? Namanya Kiai ABG. ABG itu artinya adalah Ahmad Bahir Ghazali. Sekarang kan zaman singkat-singkatan. Enggak apa-apa singkat, asal jangan singkat. Singkat lebih bagus, SMS singkat lebih bagus, durasi pendek, bener nggak? Tapi kalau singkat orang jatuh, mau cari rezeki disingkat, mau bener disingkat, udah mendingan singkat daripada singkat. Ini Kiai ABG Ahmad Bahir malu tuh. Yang ini, ya Pak, ini Ustadz Taufik lulusan Bindacil beliau. Bener serius, waktu zaman kerajaan Abraham. Ini yang selamat dari lemparan burung ababil. Ini Ustadz Taufik. Subur. Siapa yang ngomong tadi? Subur. Orang makannya susah. Kalau udah makan susah berhenti. Ini makannya juga sedikit makan. Makan juga harus sendok semen. Ini adalah sebuah helikopter. Kok untuk itu temannya dicela dihina? Tidak. Kebetulan kita punya guru sedang mengajarkan satu toriko satu jalan bagaimana ketika kita dihina dan dicela orang lain pasti tidak bisa. Apalagi di lingkungan kalian, wah mulut paling gampang enteng banget buat ngaci maki orang. Makanya kemana mau selamat kalau dirinya masih sibuk sama urusan orang lain. Ingat di rumah banyak cucian kotor, jangan sibuk mencucian kotor orang. Mikir jangan tangan. Terus lihat, gini deh, ini contoh. Nih, Umi ngapain? Bahasa Thailandnya apa? Orang bahasa apa? Apa mobil bahasa? Sudah. Wapikong. Uji wapikong. Seminggu yang lalu Pak. Uji wapikong. Di mobil. Kalau mobil apa? Pikong. Pikalnya dipeperin ke istri saya. Istri saya ngomong, kurang ajar nggak istri saya? Kurang ajar dia. Dia yang mau mobil saya nggak saya mau. Jangan banyak beda dong jadi perempuan. Apalagi dari laki nggak kerja, istri disuruh kerja, bilang kapan-kapan. Malu-maluin. Saya lihatnya perempuan nggak boleh laki-laki. Jangan narsis ya. Ciptaan Allah itu nggak ada yang ya, ciptaan Allah tidak ada yang semuanya cantik, semuanya bagus, hanya kita yang kadang-kadang memandang orang ganteng, mulai memilih-milih dengan mata kita. Makanya lihat kemana itu sama semuanya. Kalau udah bicara silaturahmi nggak ada tuh Jawa Timur. Kalau udah bicara silaturahmi nggak ada tuh Jawa Barat. Kalau udah bicara silaturahmi nggak ada tuh Kalimantan. Semuanya sama. Belum mau lahir di Kalimantan, mau lahir di Jawa Timur, mau lahir di Jawa Barat, intinya hamba Allah. Dan itu bumi Allah. Orang suka pada lupa. Lahir di mana? Lahir di bumi Allah. Jakarta bumi Allah, Taiwan bumi Allah, Thailand bumi Allah, Amerika bumi Allah, semua bumi Allah. Ini yang manusia suka lupa sama alamatnya. Kalau kita semua sadar tentang alamat takdir kita, nggak ada yang namanya kesukuan. Suku ini merasa lebih
lebih baik, suku itu merasa lebih baik. Kemudian ada yang tersakiti, lalu kemudian muncul emosi. Bukan manusia kalau berperilaku seperti itu. Mohon maaf dari bensin. Kikir tepuk tangan. Jadi begitu Pak. Jadi ciptaan Allah nggak ada yang jelek, semuanya bagus, semuanya dikasih kesempatan yang sama. Hidup ada yang mancung keluar, ada yang mancung ke dalam. Kita cuma beda luar sama dalam. Kita mancung juga, selesai. Benar nggak? Oh iya, cuma beda luar sama dalam aja. Sareh Mbak. Selesai. Aduh, ingat di mata Allah akan melihat visi kita, langkah kita, kedudukan kita, kerjaan kita apa. Tapi bagaimana hari-hari bisa bertakwa kepada Allah? Ingat ya Bang, semuanya mohon maaf lahir batin. Saya bukan orang benar, tapi insya Allah mudah-mudahan ada jalan benar yang bisa ditunjukkan dengan kebenaran. Pertanyaan sederhana, kita dihidupkan untuk apa? Hah? Untuk apa? Ada yang bilang kita hidup untuk ibadah, ada yang bilang kita hidup untuk berjuang. Capek berjuang untuk mati. Kita dihidupin buat dimatiin. Kalau diciptain baru buat ibadah. Dari mana ayatnya? Oh jelas, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa'yakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu bisa kufur kepada Allah, bisa ingkar kepada Tuhan, bisa nggak percaya kepada apa yang disampaikannya? Dulu kamu nggak ada, sekarang kamu ada. Kemudian kamu ditiadakan lagi. Kemudian kamu dibangkitkan lagi. Lalu kemudian kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebetulnya kita hidup ini cuma nunggu mati. Sampai ke Taiwan jauh-jauh nunggu mati. Keliling muter nggak kumpul lagu. Ini nunggu mati doang. Supaya nggak bosan nunggu mati, dikasih hiburan. Apa hiburannya? Apa hiburannya? Suami. Apa hiburannya? Istri. Apa hiburannya? Anak. Dasar manusia seperti anak kecil, kalau udah punya mainan lupa. Tuh lihat anak kecil kalau udah pegang mainan, lupa, disuruh mandi nangis, suruh makan ngambek. Karena nikmat dengan mainannya. Nah kita tuh kayak begitu. Kita nikmat dengan mainan kita, dengan kerjaan kita. Kita nikmat dengan mainan kita, suami kita, istri, anak dan segala macam. Akhirnya lupa kepada Allah yang memberikan mainan. Begitu mainannya direbut, nangis. Begitu istrinya diambil, ngamuk sama Allah. Allah nggak adil. Loh, sekarang bagaimana dia tengok diri kita? Apakah kita adil terhadap diri sendiri? Itu dulu dipertanyakan. Jangan langsung menuduh Allah tidak adil. Tanya dulu kepada diri sendiri. Sudahkah saya adil? Lahir perlu makan. Karena jasadnya kelihatan, makanannya kelihatan. Ruh yang di dalam nggak kelihatan perlu makan. Karena nggak kelihatan, makanan juga yang nggak kelihatan. Ruh nggak bisa dikasih pisang. Ruh bisa jadi dikasih takbir. Jasad memang bisa dikasih nasi uduk. Nggak bisa dikasih perkara yang gaib. Inilah hidup yang tidak dipahami. Akhirnya yang itu menyalahi Allah begitu. Suaminya diambil mampu. Oh, kan diambil macam-macam loh. Yang diambil itu macam-macam caranya. Ada yang dengan tiba-tiba dia selingkuh. Ustaz. Kamu kenapa? Sakit kenapa? Saya jauh-jauh kerjaan gini. Suami saya ditanya air, main sama tetangga. Yang main sama tetangga mah nggak apa-apa, bagus kan main sama tetangga, berarti silaturahim. Katanya main, masa main nggak boleh? Kalau main apa dulu Ustaz? Main apa? Main dokter. Oh itu make-up ini ya. Ini saya ditunjuk. Tetangga saya jadi dokter. Ada yang begitu. Macam-macam ya. Terus apa lagi? Main kuda-kudaan. Aku boleh sampai deh. Maaf ya Kak, manusia itu kalau nggak dicontohin nggak terlihat, kalau nggak dijeblok nggak bilang sakit. Manusia itu kalau dikasih hidup enak kan udah mulai. Tapi begitu kalau dicontohin udah sakit, baru dia ngomong, oh ya Allah. Hartanya diambil,
yang suaminya dirampas ini itu sebab apa harus seperti itu dulu? Iya nggak? Ini mah perkara gampang, tinggal akalnya diajak main gampang. Insya Allah kalau